Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Syahri Nurani. Saya dari Universitas Subang, program studi Ilmu Komunikasi dengan nomor pokok mahasiswa S1A 200011. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku ini dengan penjelasannya sebagai berikut. Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan isi-isi yang ada pada buku Pendidikan Pancasila, yaitu bab pertama ada orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ada 5, yaitu yang pertama historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan Pancasila terbagi menjadi 3, ada tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang B, ada rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila terbagi menjadi 4. Rumusan Pancasila secara etimologis, terminologis, historis, dan sosiofilosofis. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia terbagi menjadi 5 sejarah. Yang pertama, Pancasila di pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era reformasi, Pancasila era Orde Baru. Dan juga di bab 2 ini membahas tentang sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, larangan penggunaan lambang negara, pendapat dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sejarah lambang negara. Lambang negara pertama kali dipakai pada sidang Kabinet RIS pada 11 Februari 1950. Ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang selanjutnya disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Kemudian pada 15 Februari 1950 diperkenalkan untuk pertama kalinya di Hotel Des Indes, Jakarta. Burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu yang merupakan dewa di ajaran agama Hindu. Soekarno terinspirasi dengan ketangguhan burung Garuda sehingga dijadikan sebagai lambang negara agar rakyat Indonesia memiliki semangat yang kuat untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari penjajahan. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut KBBI sendiri, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang sebab, usul, dan hukumnya. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai dasar kehidupan bernegara. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini membahas bagaimana Pancasila berperan menjadi sistem dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai atau value sendiri termasuk kajian filsafat, yaitu filsafat nilai, aksiologi, theory of value. Dalam hubungan dengan pengertian ini, maka Pancasila tergolong
nilai keharmonian yang di dalamnya tergantung nilai-nilai lainnya, secara lengkap dan harmonis baik nilai material, vital, kebenaran, atau kenyataan, estetis, etis, maupun nilai religius. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Arti materi muatan sila-sila Pancasila yaitu muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang, sebagaimana ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pengertian demokrasi tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kritein berarti pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintah rakyat yang berarti berkuasa, sehingga sekarang dikenal dengan pengertian dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dan terdapat prinsip demokrasi. Pancasila adalah memerhatikan kepentingan semua golongan, lapisan, masyarakat, berbagai daerah, suku, dan agama. Sebaliknya, tidak berprinsip pada kemutlakan suara terbanyak yang mengakibatkan tirani mayoritas dan juga tidak mendasarkan pada satu kekuasaan minoritas yang dapat menimbulkan tirani minoritas. Bab ke-8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Terdapat 3 poin pada bab 8 ini. Yang pertama, pengertian. Pengertian HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang akan dibawa dalam kehidupan bermasyarakat. Itu semua sudah tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar No. 39 tahun 1999. Macam-macam HAM. Hak untuk hidup, hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat, hak untuk terus serta dalam pemerintah, hak kebebasan berkumpul, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, dan hak untuk memperoleh keadilan dan rasa nyaman. HAM dalam Pancasila terbagi menjadi 5. HAM dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini, setiap orang dijamin untuk melakukan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. HAM dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupannya masing-masing, tanpa adanya paksaan, kekerasan, pembulian, dan lain-lain. HAM dalam sila persatuan Indonesia. Dari sejarah dapat diketahui bahwa persatuan Indonesia itu lahir dari keinginan untuk bersatu sebagai suatu bangsa dan negara yang mengutamakan kepentingan bangsa tanpa adanya paksaan. HAM dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan di sini berisi pengakuan akan harkat dan martabat yang berarti menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang melekat padanya seperti mengeluarkan pendapat, hak berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan lain-lain. HAM dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini mengacu kepada kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat, yang meliputi keadilan pada bidang-bidangnya agar tercipta suasana tentram dan sejahtera bagi rakyatnya.
Bab 9. Memahami Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia maksudnya adalah kedudukan Pancasila merupakan sumber nilai dari sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik itu dalam skala daerah atau pusat. Selain itu, kedudukannya juga sebagai sumber tata tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum secara tertulis atau tidak tertulis. Sehingga terciptanya sistem ketatanegaraan Indonesia yang terstruktur dan demokrasi hingga diharapkan agar kehidupan masyarakat terjamin. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat beberapa poin di bab 10 ini. Yang pertama ada pengertian paradigma, dan juga Pancasila sebagai paradigma terbagi menjadi 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan yang terakhir ada poin eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Bangsa Indonesia seharusnya tidak perlu khawatir dengan adanya globalisasi. Dalam sila pertama, diharapkan dapat menjaring budaya dari luar. Dalam sila kedua, mengandung prinsip menolak atau menjauh irasialisme. Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia terkandung nilai nasionalisme. Dalam sila keempat, hakikat sila ini adalah demokrasi. Dalam sila kelima, maknanya kemakmuran yang merata. Dari uraian-uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Pancasila ini sebagai berikut. Jadi, dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Pancasila ini tersebut adalah 1. Membahas tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, memahami sejarah Pancasila dan lambang negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, membahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila, membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara, membahas tentang demokrasi Pancasila, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, membahas Pancasila dalam sistem ketatanegaraan, membahas refleksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Semoga bermanfaat dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.